Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Z selaku pengampu mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis, dan juga yang berbahagia teman-temanku kelas PAI 2020 ICPI yang berada di kediaman masing-masing. Semoga kalian berada dalam kesehatan dan lindungan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa, yaitu umul kitab suratul Fatihah. Binniyati shalihah wal qabul. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perbuatan terpuji, yaitu berbuat kebajikan, yang memuat telaah kandungan surat Al-Baqarah ayat 148, surat Fatir ayat 32, surat An-Nahl ayat 97, dan hadis riwayat Bukhari Muslim nomor 118. Adapun anggota kelompok kami adalah saya sendiri, yaitu Nafla Rifki, dan juga rekan kita Latifatul Zahra. Untuk daftar isi atau daftar presentasi pada kali ini, kami akan menyampaikan 4 subbab, yaitu Al-Baqarah 148 tentang beberapa penyikapan terhadap Al-Quran, yang kedua surat Fatir ayat 32, beberapa penyikapan terhadap Al-Quran juga, lalu surat An-Nahl ayat 97, yakni balasan tentang amal sholih, dan hadis riwayat Bukhari Muslim 118 tentang menyegerakan beramal sholih. Langsung saja untuk bagian pertama dan kedua akan disampaikan oleh rekan kita, yaitu Mbak Latifatul Zahra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih waktunya Nafla. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148. Beberapa penyikapan terhadap Al-Quran. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan lebih dahulu tentang pengertian kebajikan. Arti dari kata kebajikan yakni kebaikan, perbuatan baik, jasa, sesuatu yang mendatangkan untung, dan sebagainya. Jadi kebaikan itu adalah hal positif yang dapat memberikan dampak yang baik, bermanfaat bagi orang tersebut. Baik itu yang diberikan berupa barang ataupun dalam bentuk action atau jasa. Di dalam Al-Quran terdapat beberapa bentuk kata yang artinya baik. Jadi pertama yaitu albir, yaitu kebajikan dalam segala hal, baik dalam hal keduniaan ataupun akhirat maupun interaksi. Jadi di sini kebaikan, semua kebaikan itu dikatakan albir. Jadi kebaikan dunia, akhirat, kemudian interaksi antar sesama manusia itu juga dikatakan kebaikan. Kemudian al-hasanah atau al-ihsan, perbuatan baik sesuai pikiran dan manfaat pada orang lain. Kemudian al-husnu, pandangan baik berdasarkan hati nurani. Kemudian at-thayyib, yang baik, bagus, baik hati, itu thayyib. Kemudian al-ma'ruf, kebaikan. Al-khair, kebaikan terbaik di dunia. Jadi itu adalah bentuk kata kebaikan yang ada dalam Al-Quran. Selanjutnya saya akan membacakan terlebih dahulu mengenai Quran surah Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatuhu wa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi jelas sekali di ayat tersebut perintah untuk berbuat baik. Di sini kami melampirkan beberapa tafsir dari beberapa kitab tafsir mengenai ayat tersebut. Yang pertama yaitu dari tafsir Jalalain. Dari tafsir Jalalain, arti kata walikulli wijhatuhu wa muwalliha, artinya yang menghadap kepadanya, itu berarti kiblat. Yang dimaksud adalah kiblat ketika untuk sholat. Kata muwalliha dalam sebuah qiraat dibaca maulaha, yang artinya majikan atau yang menguasai. Sementara kata berlomba-lomba dalam kebaikan yakni menaati dan menerimanya. Kalimat Allah akan mengumpulkan kamu semuanya menginformasikan tentang hari kiamat dan dibalasnya setiap amal kebaikan, amal perbuatan.
Kemudian Ibnu Abbas, Abu Ja'far Al-Baqir, dan Ibnu Amir membaca ayat ini dengan bunyi walikulli wijhatu huwa muwallaha. Jadi ada tiga macam bacaan muwalliha. Yang pertama yaitu maulaha, walikulli wijhatu huwa maulaha. Kemudian yang kedua yaitu walikulli wijhatu huwa muwallaha. Dan yang ketiga yaitu walikulli wijhatu huwa muwalliha. Mengapa ada tiga perbedaan bacaan dalam kata muwalliha ini? Dikarenakan memang dahulu sebelum Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan mengeluarkan Al-Quran Utsmaniyah, Mushaf Utsmani, itu kan Islam sudah menyebar ke berbagai daerah, otomatis Al-Quran juga dihafalkan di situ. Namun di Al-Arab sendiri kan memiliki banyak dialek, otomatis bacaan tersebut itu mengikuti dialek-dialek di daerah Arab tersebut gitu. Seperti hanya Jawa, kalau di Jawa itu kan ada dialeknya orang Jawa Timur, ada orang Jawa Tengah gitu. Sama-sama Jawa tapi mereka berbeda gitu. Tapi sama-sama orang Jawa juga tahu bahwa itu artinya yang seperti itu. Kemudian dari tafsir Ibnu Katsir, Al-Awi meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang dimaksud dengan pengertian tiap-tiap umat mempunyai kiblatnya yang ia menghadap kepadanya ialah semua pemeluk agama. Dengan kata lain, tiap-tiap kabilah mempunyai kiblatnya sendiri yang disukainya, dan kiblat yang diridhoi oleh Allah ialah kiblat yang ditujukan untuk orang-orang mukmin yang menghadap kepadanya. Jadi berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, tiap-tiap umat yang mempunyai kiblat yang ia menghadapnya itu adalah semua pemeluk agama. Itu ditujukan, jadi yang dimaksud pemeluk menghadap kepadanya itu untuk pemeluk semua agama gitu. Tapi kiblat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kiblatnya orang-orang mukmin di Ka'bah. Kemudian dari Abu Aliyah mengatakan bahwa orang-orang Yahudi mempunyai kiblatnya sendiri yang mereka menghadap kepadanya. Kemudian orang-orang Nasrani mempunyai kiblatnya sendiri yang mereka menghadap kepadanya. Kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Nabi Muhammad kepada kiblat yang merupakan kiblat yang sesungguhnya. Jadi seperti yang kita ketahui, itu kan ada masjid dua kiblatain itu ya. Jadi ada dua kiblat. Ketika Rasulullah sholat di sana, tiba-tiba muncul ayat untuk pindah kiblat gitu kan. Awalnya kiblatnya ke Masjidil Aqsa, terus kemudian ada turun perintah ayat, kemudian ke arah Ka'bah kan. Jadi di sini yang diridhoi adalah di Ka'bahnya gitu. Kemudian dari Mujahid dan Al-Ahasai mengatakan bahwa Allah memerintahkan kepada semua kaum agar sholat menghadap ke arah Ka'bah. Jadi semua kaum ini ditujukan untuk semua kaum agar menghadap ke arah Ka'bah. Dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Quraisy Shihab, redaksinya ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW tentang ayat ini. Tetapi ayat ini adalah sindiran kepada orang-orang Yahudi dan siapapun yang diistilahkan asufat atau menolak mengarah ke arah Ka'bah. Keraguan yang dimaksud oleh ayat ini bukan syak yang menimbulkan pertanyaan dalam rangka menemukan kebenaran, tetapi ia adalah keraguan yang melahirkan pertengkaran kiblat akibat niat buruk yang muncul dari hati yang bejat untuk mempermasalahkannya. Jadi karena memang banyak orang Yahudi, ceritanya tuh banyak orang Yahudi yang masuk Islam karena kita punya kiblat yang sama, yaitu Masjid Al-Aqsa gitu kan. Jadi meskipun ini konotasinya, redaksinya ditujukan untuk Nabi Muhammad, tapi sebenarnya untuk kaum Yahudi. Jadi ketika sudah pindah kiblat gitu ya, itu orang Yahudi banyak yang murtad, banyak yang mempertanyakan. Itu bukan mempertanyakan tentang kebenaran bahwa benerkah kayak gitu, bukan, tapi lebih ke arah itu sebenarnya salah kayak gitu, seharusnya emang Masjidil Aqsa aja gitu, kayak lebih mengarah kepada kerugian gitu loh, bukan mempertanyakan kebenaran. Jadi meskipun itu adalah hal yang benar-benar benar, tapi mereka tidak mau menerimanya. Jadi tetap mendukung bahwa pendapat dia adalah yang paling benar gitu. Umat muslim memiliki kiblatnya sendiri yang langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalkan mereka orang Yahudi yang masuk Islam enggan mengikuti tuntunan Allah, maka ya biarkan saja. Tugas umat Islam hanya berlomba-lomba, bergegas, bersegera dengan mereka dalam hal kebaikan. Pada akhirnya nanti, kemanapun arah sholatnya, Allah akan mengumpulkan semuanya dan memberikan putusan yang hak, karena Allah Maha Kuasa atas segalanya.
Jadi ketika orang Yahudi ini dikasih tahu bahwa seharusnya kamu menghadap ke arah Ka'bah gitu kan, nggak mau. Ya udah biarkan aja, sementing kita udah yang penting kita udah ngasih tahu mereka. Jadi tugas kita hanya satu, yaitu berlomba-lomba dengan mereka dalam hal kebaikan. Untuk itu adalah isi dari tafsir ini. Kemudian, bagaimana sih cara berbuat kebajikan? Cara berbuat kebaikan itu ada 4 bentuk, yaitu berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbuat baik kepada manusia, berbuat baik terhadap hewan, berbuat baik terhadap alam sekitar. Jadi berbuat kebajikan bukan hanya terkait dengan hubungan horizontal, artinya antar sesama manusia yang ada di dunia ini, tapi juga hubungan vertikal, manusia dengan Tuhan. Ataupun hubungan horizontal bukan hanya dengan manusia, tapi juga dengan hewan dan tumbuhan. Kemudian contoh perilaku berbuat baik kepada Tuhan itu adalah melakukan perintah-perintah dan menjauhi larangannya. Untuk perintah ini adalah tugas manusia itu kan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Nah, ibadah itu sendiri itu ada 2 bentuk, yaitu ibadah mahdhah dan ghair mahdhah. Pertama ibadah mahdhah dulu ya. Ibadah mahdhah itu ada zakat, sholat, puasa, haji, yang dimana itu emang sudah diperintahkan seperti itu tata caranya. Kalau ibadah ghair mahdhah yaitu seperti bekerja, traveling, makan, tidur, bukan berarti apa yang kita lakukan di dunia ini itu bukan ibadah, tidak, salah ya. Jadi ketika kita bekerja, niatnya adalah beribadah kepada Allah, mensyukuri nikmat Allah, itu adalah salah satu bentuk dari kita beribadah kepada Allah, hubungan kita dengan Allah. Kemudian traveling, tadabbur alam, kita melihat wujud kebesaran Allah. Semakin kita mengunjungi tempat-tempat, kita akan semakin meningkatkan iman kita, karena ya Allah, betapa luar biasanya ciptaan Engkau yang tidak akan bisa dibuat oleh manusia gitu. Itu salah satu juga bentuk ibadah gitu, berbuat baik kepada Allah. Kemudian makan kan juga oleh Rasulullah juga diberikan cara atau adab-adab cara makan gitu. Dan menurut medis pun itu adalah hal yang sesuai. Contohnya makan tidak berlebihan, menggunakan 3 jari itu biar tidak berlebihan. Yang berlebihan itu kan tidak baik. Kemudian harus duduk, karena jika berdiri maka saluran pencernaan kita kan tidak pada posisinya. Jadi nanti akan ada gangguan pencernaan ketika kita tidak duduk gitu. Kemudian tidur, jika kita tidur hanya untuk tidur itu tidak akan dihitung ibadah ya. Tapi kalau kita tidur untuk nanti biar lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu dihitung sebagai ibadah ghair mahdhah gitu. Dan ibadah dan action lainnya dalam berbuat kebaikan. Kemudian yang selanjutnya berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Pertama kepada orang tua, jelas kita harus berbuat baik kepada orang tua. Seperti yang dijelaskan presentator sebelumnya, bahwa kita harus memperlakukan orang tua kita itu dengan baik. Karena beliau telah merawat kita dari kecil, beliau tidak meminta balasan sama sekali, beliau melakukannya dengan ikhlas. Orang tua sangat berjasa dalam hidup kita, otomatis kita harus berbuat baik, apalagi ketika mereka sudah sepuh, karena mereka belum tidak bisa kayak kan kalau orang sepuh kembali lagi ke menjadi anak-anak gitu ya. Jadi kita harus sabar, karena memang orang tua kita tuh itu sabar sekali menghadapi kita sejak kita lahir gitu. Kemudian kerabat di sini yaitu saudara dari ayah atau ibu dan keluarga. Jadi berbuat baik kepada kerabat itu dengan bersilaturahim. Jelas sekali bahwa silaturahim itu akan mendatangkan banyak benefit gitu. Karena ada timbal balik positif. Misalkan ketika kita punya masalah, kemudian silaturahim tiba-tiba nanti di dalam silaturahim tersebut, berbincang-bincang tersebut, kita mendapatkan jawaban atas permasalahan yang kita lakukan, yang kita hadapi gitu. Kemudian berbuat baik kepada anak yatim. Kita harus berbuat baik kepada anak yatim karena memang sudah tidak ada lagi tanggungan dari orang tua ya. Mungkin diasuh oleh bude atau bibinya, tapi juga kita harus berbuat baik gitu. Karena tidak sama dengan orang yang mempunyai orang tua. Contohnya dalam segi kasih sayang gitu. Jadi menafkahi anak yatim, tidak mengkorupsi harta anak yatim, selalu berbaik kepada anak yatim, itu juga salah satu berbuat kebajikan gitu.
Kemudian berbuat baik pada tetangga. Tetangga yang dimaksud bukan hanya tetangga yang di samping rumah, tapi juga teman sejawat, rekan kerja, kemudian pokoknya orang-orang di sekitar kita itu juga berbuat baik. Apabila berbuat baik itu kepada orang muslim, berarti kita harus berbuat baik juga gitu. Bukan berarti non muslim tidak harus dibaiki, tidak, salah ya. Kemudian berbuat kebajikan kepada tamu. Berbuat kebajikan kepada tamu ini dengan cara menjamunya, memberikan senyuman yang baik gitu. Jadi menyambutnya dengan baik salah satu hal untuk berbuat kebajikan kepada tamu gitu. Kan kita juga kalau di Arab itu lebih anti mainstream lagi. Bahkan mereka itu ketika didatangi seseorang gitu, kemudian dia masuk, dia dijamu sebegitu banyak hal macam, tapi dia tidak kenal sebenarnya tentang orang tersebut. Baru ketika 3 hari berlalu dia nginep di situ, orang tamu tadi, baru boleh orang Arab itu untuk bertanya, Anda siapa, mau apa gitu. Di Arab itu ada tradisi yang seperti itu gitu. Kemudian berbuat baik kepada semua orang, berbuat baik kepada karyawan atau pekerja. Jadi meskipun kita misalkan lebih unggul dalam segi pengetahuan, misalkan kita menempati head office, kemudian kepada cleaning service itu kita semena-mena disuruh sana sini, itu kemudian tidak sesuai dengan kemampuannya, kemudian tidak digaji sesuai dengan waktunya, digaji tidak sama dengan apa yang dia lakukan, itu juga salah satu hal yang bukan dikatakan berbuat kebajikan ya. Jadi berbuat baik itu memberikan gaji yang sesuai dengan jerih payahnya dan memberikan hal yang dimampui oleh karyawan atau pekerja tersebut gitu, tidak boleh semena-mena. Kemudian berbuat baik kepada semua orang. Di sini bukan berarti orang yang non muslim itu tidak memiliki hak untuk dibaik-baikin gitu ya, tidak. Karena orang non muslim selama itu tidak mengganggu kita, annoy atau ingin menghancurkan kita, itu kita harus berbuat baik padanya gitu. Selama itu tidak merusak tauhidan kita. Kalau misalkan meminta tolong ya berarti ditolong. Kalau misalkan mau berhutang ya dihutangi gitu. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang non-muslim juga gitu. Kemudian berbuat baik kepada hewan. Nah, berbuat baik kepada hewan ini ya juga misalkan memelihara hewan peliharaan, ya dikasih makan, kemudian dirawat, diberikan kasih sayang, itu salah satu berbuat baik kepada hewan. Misalkan bukan, ya kita dilarang untuk menyakiti, kayak illegal logging, pencarian hewan langka, kemudian dijual gadingnya, itu salah satu hal yang tidak berperi kehewanan gitu ya. Maksud saya itu tidak baik, tidak berbuat kebajikan kepada hewan, padahal dia juga makhluk, dia juga ingin hidup gitu. Yang selanjutnya yaitu alam sekitar. Berbuat baik kepada alam sekitar dengan menyiraminya, memberikan dia sinar matahari yang cukup, memperlakukannya dengan baik, karena memang kita hidup berdampingan dengan alam kan. Semua hal yang kita pakai sekarang itu adalah berasal dari air alam. Hal yang kita hirup, oksigen ini berasal dari pohon-pohon gitu. Jadi kita harus juga berbuat baik kepada mereka gitu. Contohnya ketika kita tidak berbuat baik, misalkan buang sampah sembarangan, kan endingnya banjir. Kemudian ketika membakar hutan gitu, itu kan sama dengan kita tidak berbuat kebajikan kepada alam tersebut. Nanti imbasnya, misalkan ketika kebakaran hutan sengaja dibakar gitu ya, semua makhluk yang ada di hutan otomatis kan pergi ya, menyelamatkan diri. Nah, ada 2 kemungkinan. Pertama, mereka mati, punah, pindah ke tempat yang sama-sama hutan. Yang kedua adalah pindah ke rumah warga di sekitar situ. Itu kan juga berbahaya. Misalkan ular masuk rumah, kan juga bahaya untuk kita, karena mereka juga ingin hidup. Jadi mereka punya cara untuk melindungi diri sendiri, salah satunya juga dengan menyerang manusia gitu kan. Jadi kita harus juga berbuat baik kepada alam sekitar supaya kita juga hidup dengan baik, memanfaatkan alam dengan baik. Itu adalah kunci dari berbuat baik kepada alam. Jangan mengeksploitasi. Kemudian selanjutnya yaitu Quran surah Al-Fatihah ayat 32, beberapa penyesalan terhadap Al-Quran. Saya baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخير بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang melebihi. Dahulu berbuat kebajikan dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Di sini ada beberapa penafsir ya. Pertama di sini saya Ar-Razi itu adalah ulama penafsir yang berangkat dari abad pertengahan. Kemudian Said Qutb yang berangkat dari abad modern dan Al-Tabari yang berangkat dari abad klasik. Pertama kata Aurafna itu dari ketiga tafsir tersebut tetap mengartikan atau menafsirkan sebagai ahli waris gitu ya. Kemudian Alkitab di sini dari Al-Razi dan Said Qutb itu mengatakan bahwa Alkitab yang dimaksud itu Al-Quran. Sementara Al-Tabari itu mengartikan tentang kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kemudian Alladzina Astafaina. Jadi Alladzina Astafaina itu artinya orang-orang mukmin untuk tafsir dari Al-Razi. Sementara Said Qutb itu umat Islam. Kemudian dari Al-Tabari itu adalah orang-orang yang beriman. Kemudian untuk ayat selanjutnya yakni faminhum zalimun nafsi, orang yang menzalimi diri sendiri. Berdasarkan tafsir Ar-Razi itu adalah orang yang banyak berbuat dosa daripada kebaikannya. Berdasarkan tafsir dari Said Qutb yaitu orang yang amal jeleknya lebih banyak dari amal baiknya. Kemudian dari Al-Tabari itu mengatakan orang yang bermaksiat dan dosa selain nifak dan syirik. Jadi masih dalam koridor masih masuk Islam, banyak berbuat jahat gitu ya, berbuat dosa, tapi tetap masih dalam koridor Islam. Kemudian faminhum muqtasid, yaitu orang yang taat kepada Tuhan namun tidak bersungguh-sungguh. Yakni Ar-Razi. Dari Ar-Razi itu mengartikan orang yang taat kepada Tuhan namun tidak bersungguh-sungguh. Kemudian dari Said Qutb mengartikan orang yang berbuat baik dan juga sering berbuat buruk. Jadi kayak seimbang. Kemudian At-Tabari klasik, orang yang amal jeleknya sama besar dengan amal baiknya. Muqtasid itu kan tawasud itu artinya pertengahan gitu, tengah-tengah. Kemudian faminhum sabiqul khairat. Faminhum sabiqu bil khairat, artinya golongan tersebut hanya berbuat baik dan tidak melakukan dosa sama sekali. Itu pendapat dari Ar-Razi. Kemudian pendapat dari Said Qutb yakni golongan orang yang amal baiknya lebih banyak dari amal jeleknya. Kemudian dari At-Tabari yaitu orang yang sungguh-sungguh mengabdi pada Tuhan. Itu adalah beberapa tafsir dari ayat-ayat tersebut, dari ayat yang dimaksud, kata-kata yang dimaksud. Berdasarkan dari tafsir Al-Misbah gitu ya, orang waris itu artinya adalah pemindahan sesuatu tanpa adanya effort. Jadi ya udah langsung dikasih gitu aja tanpa melewati beberapa tahap yang rumit dan sebagainya, itu namanya waris. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah itu sudah memberikan warisan, memberikan sesuatu hal yang benar tanpa kalian tuh tidak perlu bingung mencarinya gimana. Jadi udah ini saya kasih, silahkan kamu mau menikah atau tidak gitu. Dan manifestasinya itu berbeda-beda, kayak transmisi kebenaran yang didapatkan oleh manusia itu berbeda-beda. Nah, di ayat ini ada tipologi manusia dalam transmisi kebenaran atau wahyu. Jadi tipe-tipe manusia dalam menerima kebenaran gitu. Pertama yaitu golongan muslim yang melakukan dosa. Pertama yaitu golongan orang yang menerima wahyu, mengamalkan kebenaran namun perbuatan maksiatnya lebih dominan. Tipologi yang cenderung tidak memiliki motivasi melakukan kebaikan secara menyeluruh. Kepribadian yang dinilai kurang dari segi pengolahan kecerdasan interpersonal, memahami diri, penguasaan motivasi, keinginan, dan penerangan diri gitu. Jadi ciri-cirinya kalau di dunia pendidikan gitu ya, orang yang di golongan ini itu kayak kurang gitu sisi kecerdasan interpersonalnya. Jadi kayak pengendalian emosi,
sisi pengendalian dirinya itu kurang gitu. Jadi sering berbuat kebaikan dan berbuat dosa atau keburukan, maksud saya, maaf. Kemudian golongan yang kedua yaitu golongan orang yang melakukan keburukan meskipun diimbangi dengan melakukan kebaikan, yaitu orang yang saat mendapatkan petunjuk akan tetapi masih mengimbangi dirinya dengan setengah berbuat baik dan setengah berbuat buruk. Dalam dunia pendidikan, untuk mengatasi hal ini dengan prinsip kontinuitas yang lebih disoroti agar lebih terkontrol dan mengurangi peluang terjadinya penyimpangan. Kalau dalam dunia pendidikan, apabila ada tipe-tipe yang seperti ini, itu kontinuitas, jadi kayak mengingatkannya kepada orang tersebut itu lebih menjadi sorotan utama gitu. Jadi bukan hanya jadi kontinuitas itu, jadi nggak hanya dibiarkan saja, tapi harus memang benar-benar dikontrol biar tetap dalam jalan yang benar, tidak menyimpang. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang mengamalkan kebaikan mengejar pahala Allah SWT. Banyak melakukan amal soleh dan kebajikan, golongan yang mampu merepresentasikan sosok insan kamil yang diagungkan. Jadi golongan ketiga itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang soleh yang melakukan kebaikan, jadi menghindari semua larangan Allah, tidak menjalankannya, dan menjalankan perintah-perintah Allah dengan sebaik mungkin. Itu adalah golongan orang yang ketiga. Contohnya ya, para wali itu juga adalah golongan orang-orang yang berbuat insan kamil gitu. Jadi dalam ayat ini dijelaskan misalkan masih ada orang yang misalkan pacaran ya, udah tahu itu dosa kan, tapi tetap melakukan, jadi ya bisa masuk ke golongan misalnya melakukan dosa, jadi bisa masuk ke golongan 1 atau 2 yang pastinya kan masuknya ke neraka jahanam ya. Jadi semoga kita dijauhkan dari jahanam. Jadi kalau mau keluar dari tipologi yang ke-1 dan ke-2, maka jalan keluarnya adalah dengan taubat. Untuk ayat selanjutnya akan dijelaskan oleh Naflah Rifki. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah teman-temanku, kita memasuki pada subbab yang ketiga, yakni Quran Surat An-Nahl ayat 97 tentang balasan untuk amal solih. Sebelumnya izinkan saya membacakan ayat An-Nahl tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Untuk makna tafsirnya sendiri, kami di sini menggunakan 3 irisan, yakni dari tafsir Jalalain, tafsir Quraish Shihab, dan tafsir Muyassar, yang isinya adalah hampir mirip teman-teman, yaitu siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun perempuan, didorong oleh kekuatan iman, maka kami tentu akan memberikan kehidupan yang baik kepada mereka di dunia dengan membuatnya ridha terhadap ketetapan Allah, dan juga qanaah, senantiasa taat, tidak mengenal kesengsaraan, dipenuhi rasa ikhlas, sabar dalam menerima cobaan hidup, serta dipenuhi oleh rasa syukur atas rezeki halalnya sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak di akhirat nanti, kami akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan yang mereka kerjakan selama di dunia. Oke, kita preteli atau kita maknani satu persatu. Di sini apa sih yang dimaksud dengan amal sholih? Amal sholih yang dimaksud ialah amal perbuatan yang mengikuti petunjuk kitabullah, yaitu Al-Quran, dan juga sunnatullah, yaitu risalah-risalah yang disampaikan oleh Nabi dan Rasul. Untuk kita saat ini adalah Nabi Muhammad SAW.
Dan di dalamnya amal soleh itu harus memiliki nilai kemanfaatan dan tidak boleh ada kecacatan atau rusak, dimonopoli, dipolitisasi, dan lain sebagainya. Oke, lalu adalah amal soleh yang didorong oleh kekuatan iman. Nah, iman sendiri ini apa? Iman adalah meyakini dengan hati, menetapkan atau mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan perbuatan. Dan apa yang kita kerjakan ini, maksudnya apa yang kita imani sebenarnya, yang kita imani adalah seluruh ajaran Allah dan para Rasulnya. Jadi kita sudah mengimani dalam hati, mengucapkan dalam lisan bahwa itu adalah ajaran yang benar, dan kita melakukannya secara kafah, melakukan syariat dan ajaran Islam tanpa setengah-setengah. Lalu, balasan untuk amal soleh yang dikerjakan oleh orang yang beriman adalah kehidupan yang baik. Di sini kehidupan yang baik dijelaskan pada tafsir sebelumnya adalah di dunia dan juga di akhirat. Dan apa kehidupan yang baik di dunia? Seseorang itu akan diberikan kelapangan hati dan juga keluasan akhlak serta dicukupkan rezekinya. Nah, dengan pencukupan itu tadi akan timbul 4 sifat, yaitu di mana sifat ini adalah akhlak mahmudah, yaitu akhlak yang baik, yaitu ikhlas, qanaah, ridha, dan sabar dalam menjalani kehidupan mereka. Di sini makna ikhlas adalah beramal semata-mata hanya karena ingin menggapai ridha Allah SWT, bukan untuk mendapatkan pahala atau imbalan lain. Lalu untuk qanaah yaitu merasa puas atau cukup kepada apa yang telah ia miliki serta menerima apapun anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, baik banyak ataupun sedikit. Sedangkan ridha ini adalah ridha atas ketetapan Allah, dengan di mana si manusia ini akan senantiasa senang menerima takdir Allah, bukan sebatas menerima saja, tapi di hatinya ada rasa senang dan rasa alhamdulillah aku diberi, walaupun diberi musibah, alhamdulillah aku diberi cobaan yang nantinya akan menaikkan derajatku. Jika diberi kenikmatan, alhamdulillah Allah telah merahmatiku dengan nikmat ini. Sedangkan definisi dari sabar, Imam Ghazali mendefinisikan sabar sebagai tindakan untuk memilih melakukan perintah agama ketika datang desakan nafsu. Artinya jika nafsu menuntut untuk berbuat sesuatu yang tidak baik atau yang dilarang oleh Allah, hati ini senantiasa tabah, menahan, dan juga memilih taat pada apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk yang kedua adalah kehidupan yang baik di akhirat, di mana ia akan diberi pahala yang berlipat ganda dan pada akhirnya mereka akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah teman-temanku, kita sekarang memasuki subbab yang keempat, yakni membahas hadis riwayat Muslim nomor 118 tentang anjuran untuk menyegerakan amal solih, di mana bunyi hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minat dunya. Rawahu Muslim. Yang artinya, bersegeralah beramal sebelum munculnya fitnah yang datang bagaikan potongan-potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi harinya beriman dan di sore harinya telah menjadi kafir, atau sorenya masih beriman dan pagi harinya telah menjadi kafir, menjual agamanya dengan gemerlap dunia. Hadis riwayat Muslim. Nah, kira-kira isi dari hadis ini apa sih? Presentator untuk menyederhanakannya membagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah bersegeralah beramal sebelum datang fitnah yang tiba-tiba. Nah, di sini kenapa kok ada istilah fitnah? Ternyata ada perbedaan makna dalam KBBI, tafsir Arab, maksudnya bahasa Arab, dan juga konteks arti fitnah dalam ayat-ayat Al-Quran yang akan kita bahas setelah ini. Terdapat perbedaan makna fitnah. Pada KBBI, fitnah berarti suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang, seperti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya.
Sedangkan dalam bahasa Arab atau etimologi Arab berarti fitnah adalah memikat, menggoda, membujuk, menyesatkan, membakar, dan menghalang-halangi. Sedangkan dalam derivasi makna fitnah dalam Al-Quran terdapat beberapa makna, yakni sebuah peperangan dan kezaliman, sebuah penyesatan, pembunuhan, menghalangi dari jalan Allah, suatu kesesatan, atau suatu alasan untuk ingat pada perintah Allah, juga bisa bermakna dosa, dan juga ada yang diartikan sebagai ibroh negatif, atau azab atau hukuman, atau mungkin api yang sangat panas seperti di neraka. Juga ada dalam bentuk godaan setan, dan juga godaan atau terlenanya kita pada kenikmatan hidup sebagai ujian. Juga ada sebagai ujian, dan juga digambarkan sebagai kemunafikan dan juga cobaan untuk manusia. Dan sudah dicantumkan dalam makalah ayat-ayat yang konteksnya semacam demikian itu pada surat apa itu sudah ada, silahkan dibaca. Nah, setelah mengetahui berbagai variasi makna dari fitnah tersebut, kita sekarang waktunya untuk mengambil kesimpulan. Kira-kira definisi mana yang lebih tepat atau lebih condong pada makna hadis riwayat Muslim nomor 118. Di sini penulis menyimpulkan bahwa fitnah itu lebih tepatnya berarti segala bentuk kufur pada Allah baik lisan maupun hati, di mana kekufuran ini adalah bentuk dari segala tingkah laku manusia yang ingkar dan membangkang kepada rasul-rasul yang membawa risalah Islam, yaitu perintah Allah, begitu. Nah, di sini kami juga membagi, ternyata kafir itu nggak cuma kufur atau kafir itu nggak cuma kita yang bukan Islam, kita yang memusuhi Islam, nggak cuma itu. Ternyata ada kafir yang siri atau kita secara tidak langsung bisa disebut kafir. Nah, ini terdapat 7 makna kufur, yaitu yang pertama, kufur al-ingkar, yaitu mengingkari Allah dengan lisan, tindakan, dan juga tidak mengenal ketauhidan. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kafir al-juhud, mengingkari Allah dalam hati tetapi tidak mau mengingkarinya dengan lidah. Jadi dia hanya ragu di dalam hati, nggak mau mengutarakannya. Lalu yang ketiga, kafir al-mu'anadat. Yang ketiga, kafir al-mu'anadat. Di sini mereka mengenal Allah dalam hati, mengakuinya dengan lisan tapi tidak menjalankan syariat-syariatnya. Dan ini adalah yang seringkali dilakukan oleh umat muslim sendiri. Mereka mengaku beriman, namun angkah sayangnya kalau mereka hanya di KTP, mereka tidak melaksanakan perintah-perintah Allah gitu. Nah, oke. Sekarang yang keempat adalah kafir an-nifaq, yaitu mengakui Allah, Rasul, dan ajaran-ajarannya dengan lidah tetapi mengingkarinya di dalam hati. Nah, ini adalah ciri-ciri orang munafik. Dia berkata A namun di hatinya padahal ingin berkata B. Nah, itu adalah, makanya di sini adalah an-nifaq, dalam bahasa Arabnya adalah kata dasar dari munafiq. Lalu yang kelima, kafir. Ini yang kafir asli, yaitu dalam artian syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, yaitu seperti orang yang menyembah berhala. Yang keenam, kafir an-nikmah, yaitu kufur kepada nikmat-nikmat Allah. Jadi kamu itu diberi nikmat A, tapi waduh, ini kok cacat, ini kok masih kurang, ini kok gini, kok gitu. Nah, itu adalah kufur nikmat, gak bersyukur. Itu adalah salah satu contoh kufur. Jadi hati-hati ya kita kalau kita gak bersyukur dalam hidup. Lalu yang ketujuh adalah kafir al-irtidad, atau orang yang murtad, kembali kepada kekafiran sesudah beriman, keluar dari Islam. Nah, ini orang yang murtad. Oke, sekarang adalah untuk mengantisipasi kekufuran ini, kita harus tahu nih penyebabnya. Ternyata ada faktor internal dan eksternal juga. Yang internal dulu, bisa karena kepicikan atau kebodohan kita, lalu bisa juga disebabkan kesombongan dan keangkuhan
juga keputusasaan dalam hidup. Misal kita udah berusaha mati-matian, ternyata endingnya kita malah nggak meraih impian kita, akhirnya menyalahkan Allah. Nah, ini bisa jadi kufur, yaitu kufur nikmat. Lalu yang keempat adalah kesuksesan dan kesenangan dunia. Ini lebih sering dikenal dengan istilah istidraj, yaitu Allah memberikan luas. Allah itu memberikan segalanya pada dia, memberikan segala kenikmatan, diberi kaya, anak banyak, juga pasangan yang baik dan sebagainya. Namun dalam kenikmatan tersebut malah menjauhkan dia dari Allah sendiri. Gitu. Lalu ada faktor eksternalnya. Di sini yang sangat berpengaruh adalah lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, dan juga politik. Kenapa kok bisa mereka semua itu? Karena kita di lingkungan nih. Misal ada orang kafir atau orang yang sangat kufur gitu, kita bisa mindset kita ikut-ikutan sama mereka. Juga politik. Kenapa kok bisa? Pemerintah itu bisa saja menggiring kita dengan kebijakan-kebijakan yang kekufuran. Nah, itu juga bisa. Lalu kenapa kok budaya Indonesia yang sangat beragam ini seringkali terdapat penyesatan karena dulu mereka menganut animisme dan dinamisme. Namun untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dilakukan islamisasi budaya. Bukan budaya yang diislamisasi, begitu ya. Jadi kalau misal ada budaya itu baik, namun ada penyelewengannya yang dirubah, budayanya masih tetap. Nah, ini adalah sebuah uruf, yaitu kita bisa mengambil hukum dari budaya yang sudah melekat dalam kehidupan masyarakat, agar selain dakwah kita gampang diterima, juga nggak menimbulkan pertikaian seperti itu. Oke. Lalu yang terakhir adalah ekonomi. Nah, seringkali orang kufur nikmat itu adalah orang yang miskin. Mereka diberi kemiskinan namun tidak mampu untuk sabar, dan juga malah mencaci Allah, kenapa kok dia diberi cobaan yang sebegitu beratnya. Padahal Allah memberikan cobaan sesuai dengan kemampuan manusia itu, nggak mungkin lebih, nggak mungkin kurang. Oke, sekarang lanjut pada maknanya yang kedua. Takdir Allah tak dapat sedikit pun diprediksi oleh manusia. Kehidupan manusia ini tak dapat diprediksi. Takdir Allah bisa datang dengan mengejutkan, tiba-tiba, dan mungkin saja sewaktu-waktu berubah 180 derajat dalam waktu singkat. Seperti yang dikatakan tadi, dia paginya masih Islam, sorenya kafir. Sorenya masih Islam, sorenya kafir, besok paginya Islam. Nah, itu bisa saja takdirnya dibolak-balik oleh Allah, gitu ya. Lalu bentuk daripada takdir ini bermacam-macam. Bisa saja ia menjadi fitnah yang menghalangi dan menghambat kita untuk beramal sholih. Seperti mungkin kita digoda setan, atau ada teman kita mau sholat nih, kok ternyata ada teman ayo ke kantin yuk, akhirnya nggak sholat. Nah, itu kalau kita menunda-nunda sholat dan kemudian 1 menit, 2 menit, 1 jam, atau berapa mungkin waktu yang lebih singkat, ada kekufuran yang datang lalu kita ikut, maka itu adalah sebuah kerugian yang besar. Nah, hal ini tertera di mana kok orang yang demikian adalah orang yang merugi. Oke, sekarang menginjak pada makna yang ketiga ya. Bersambung ini. Waktu tak dapat diputar kembali, maka manfaatkan semaksimal mungkin. Gunakan waktu sebaik-baiknya dengan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba menuju kebaikan dengan amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai manusia itu merugi, seperti yang telah disinggung dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Ini dia maksud saya yang tadi. Dan bunyinya apa? Artinya ya, ini Surat Al-Asr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, kita ini kalau misal nggak memanfaatkan waktu akan menjadi orang yang merugi. Karena apa? Waktu ini terus berjalan loh, nggak bisa. Saya bahkan nih ngomong A, nggak bisa balik ke ngomong yang sebelum A ini. Nah, maka dari itu, jika waktu kita tidak dimanfaatkan dengan hal-hal yang terpuji, hal-hal untuk amal ma'ruf, yaitu ya berbuat kebajikan, mengajak juga, dan menggelar kebajikan sebanyak mungkin, dan sekaligus kita harus mencegah kemungkaran. Dan hal ini harus dilakukan dengan
kesabaran. Itu jangan lupa. Seringkali manusia sulit atau nggak maulah ngasih tahu orang itu karena dia bebel banget. Nah, padahal di sini udah tertera kita itu kalau menasihati orang lain harus sabar. Oke, jadi itu poinnya. Pemanfaatan waktu sebaik-baiknya. Lalu sekarang yang ketiga, terdapat juga perintah untuk memanfaatkan waktu, yaitu ada slogan, seringkali dibuat slogan, yaitu mari jaga 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa saja? Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Masa muda hanya sekali, dan masa tua mungkin bisa bertahun-tahun lagi gitu. Karena ketika kita sudah tua, badan sudah renta, nggak bisa ngapa-ngapain, sedangkan kita menyia-nyiakan waktu muda, dan apa hasilnya ketika tua? Kita akan mengunduh apa? Kita telah menuai apa? Nggak ada. Kalau misalnya masa mudanya itu no lab, nggak ngapa-ngapain, ya apa waktu tuanya nggak menghasilkan apa-apa gitu. Yang kedua apa? Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Ini dia. Seringkali orang yang sehat makan yang tidak bergizi, makan yang membahayakan tubuh, akhirnya dia sakit. Ketika dia sakit nggak bisa beribadah, dia menyesal. Namun ketika diberi sehat lagi, dia tetap lalai dan nggak mau beribadah, nggak mau menjaga kesehatan lagi. Nauzubillah min dzalik. Sekarang yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Ini dia, ketika kita diberi rezeki banyak yang sangat lapang, maka hendaklah kita rajin beramal, rajin memberikan santunan, rajin memberikan bantuan kepada orang lain. Karena sebelum kita miskin, kita mau mengasih apa kalau miskin? Tenaga kita, juga waktu kita pasti lebih kerja keras bekerja, dan uang kita pun terbatas. Jadi ketika kaya ini pun gak cuman dari material, kaya ini adalah misal kita punya makanan, kita punya baju, ya itu harta benda sih, ya pokoknya dikasih aja lah ke orang kalau kita, ya udah itu pokoknya. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Ini dia yang sering sekali dilalaikan oleh kaum muda. Biasanya waktu luang digunakan untuk rebahan. Nah, tapi nanti waktu sibuk, aduh sibuk gak bisa gini, gak bisa gitu. Akhirnya cita-citanya gak tercapai karena terselimurkan atau sudah teralihkan fokusnya pada kesibukan yang lain. Nah itu, padahal sebelum-sebelumnya dia punya waktu luang yang sangat banyak dan dibuat untuk rebahan doang. Oke, ya itu ya. Sekarang yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Ini yang harus ditanamkan dalam setiap harinya. Kita nggak tahu waktu mati kita kapan. Jadi kita harus memperbaiki amal kita, harus mengingat Allah selalu, dan sadarlah gitu loh teman-teman. Kematian itu akan mengintai kita. Nggak tahu, tiba-tiba kita mau melakukan hal buruk, kok meninggal, nauzubillah. Akhirnya suul khotimah. Namun kalau kita, ya Allah, oh ya, aku akan selalu ingat mati, ingat kepadamu, senantiasa berkebaikan. Waktu dia berbuat kebaikan, alhamdulillahnya dia meninggal dengan husnul khatimah. Begitu, itu adalah 3 pokok makna yang dapat penulis sampaikan dari hadis riwayat Muslim nomor 108 tentang bersegeralah beramal sholih. Oke, sebelum menutup presentasi kami pada kesempatan kali ini, mari kita ingin mengajak teman-teman sekalian untuk membaca doa agar terhindar dari fitnah hidup maupun mati. Ini sudah kami cantumkan dalam makalah, bisa dijadikan referensi, dan untuk sekarang mari kita baca bersama-sama dari nomor 1 hingga nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal kufri wal fusuqi wasyiqaqi wan nifaqi was sum'ati war riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam.
اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر اللهم إني أعوذ بك من العذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وسيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في شكرة الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال آمين آمين ya rabbal alamin. Amin ya disolihah wal qabul. Mari kita tutup pertemuan pada kali ini dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga presentasi kami bermanfaat. Al-insanu makhalul khata' wan nisyan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf, dan apabila ada kebermanfaatan, ada kebenaran, dan juga ada keberkahan dalam presentasi ini adalah bersumber murni dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup presentasi pada kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next presentation, in the next meeting. If you have an occasion, let's talk it in the WA group. Bye.